Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neti Herawati, mahasiswi Stikes Mitra Adiguna Palembang, nomor induk mahasiswa SKP 2202062P. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyakit Parkinson. Apa itu Parkinson? Penyakit Parkinson menyerang sel saraf yang bertanggung jawab untuk mengendalikan gerakan. Pengidap penyakit ini mengalami penurunan produksi dopamin akibat sel saraf dopamin mengalami degenerasi sehingga tubuh kehilangan kontrol gerak dan keseimbangan. Penyebab penyakit Parkinson belum diketahui penyebab utama Parkinson ini hadir. Namun demikian, ada beberapa faktor utama yang mendasari seseorang bisa terjangkit penyakit ini. Yang pertama adalah gen, kemudian kedua adalah lingkungan. Gen adalah para penelitian mengidentifikasi mutasi genetik spesifik yang dapat menyebabkan penyakit. Kalau lingkungan, faktor lingkungan dapat meningkatkan risiko penyakit di kemudian hari, tetapi risiko ini sangat relatif kecil. Para peneliti juga mencatat ada perubahan yang terjadi pada otak pengidap Parkinson, salah satunya gumpalan dalam otak yang tidak bisa dipecahkan oleh sel. Kemudian faktor risiko penyakit Parkinson itu adalah meliputi usia, orang berusia 60 tahun ke atas berisiko mengalaminya. Kemudian keturunan, orang tua atau saudara yang mempunyai riwayat Parkinson berpotensi menurunkan penyakit tersebut. Kemudian seks, perilaku berpotensi menularkan Parkinson ketimbang wanita saat berhubungan intim. Kemudian paparan racun. Adapun gejala yang penyakit Parkinson, gejala yang dialami oleh pengidap Parkinson itu biasanya berbeda-beda. Mungkin salah satunya adalah kondisi fisik yang memburuk, sering berjalannya waktu. Namun demikian, ada ciri-ciri gejala Parkinson. Yang pertama adalah gemetaran. Gemetar bermula dari tangan, meliputi jari, situasi atau ini kadang muncul bahkan saat beristirahat. Kemudian gerakan melambat. Penyakit dapat memperlambat gerakan otot tubuh seiring berjalannya waktu. Kemudian ketiga adalah otot kaku, nyaris di seluruh bagian tubuh otot akan menjadi kaku dan menjurus menyakitkan. Kemudian gangguan postur dan keseimbangan. Postur tubuh akan terlihat membungkuk dan memiliki masalah keseimbangan saat beraktivitas. Kemudian hilangnya refleks atau pengidapan mengalami penurunan kemampuan refleks. Beberapa di antaranya mengedipkan mata, tersenyum, kemudian mengayunkan tangan saat berjalan. Kemudian perubahan ucapan. Gejala yang dialami pengidap itu poinnya beragam, misalnya berbicara dengan nada lembut, intonasi terlalu cepat, atau ragu-ragu sebelum berbicara. Kemudian perubahan tulisan. Kemudian diagnosis penyakit Parkinson itu bisa tidak ada tes khusus untuk mendiagnosis penyakit Parkinson. Namun demikian, neurologisnya akan mendiagnosis penyakit ini berdasarkan riwayat medis, peninjauan tanda dan gejala, serta pemeriksaan fisik. Jika berkonsultasi ke dokter, maka akan menyarankan beberapa tindakan. Yang pertama, mungkin dengan dilakukan MRI, kemudian CT scan atau USG otak atau PET scan. Kemudian untuk pengobatan penyakit Parkinson tidak dapat disembuhkan. Namun demikian, dengan mengkonsumsi obat-obatan pendamping bisa menurunkan gejala. Bisa juga ditunjang dengan gaya hidup sehat. Jika sudah dalam level akut, dokter akan menyarankan untuk melakukan pembedahan. Dalam beberapa kasus, terapi fisik dilakukan tujuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dan membantu memperbaiki masalah bicara. Kemudian untuk obat-obatan, pemberian obat-obatan dapat membantu mengatasi masalah berjalan, bergerak, dan gemetar. Obat-obat yang disarankan bisa meningkatkan atau menggantikan dopamin. Obat-obat yang mungkin diresepkan dokter meliputi karbiodopa, levodopa, yaitu obat yang akan diubah menjadi dopamin dalam otak. Levodopa dikombinasikan dengan
biodova yang berfungsi untuk mencegah atau mengurangi efek samping seperti mual. Infus cardiodova leodova juga diberikan melalui selang makanan agar obat langsung masuk ke dalam usus, atau agnosis dopamin yang meniru efek dopamin di dalam otak. Kemudian penghambat OB yang berguna untuk membantu mencegah kerusakan dopamin otak dengan menghambat enzim otak monofosfoksidan, kemudian antikolagen, dan kemudian amantadin. Komplikasi dari penyakit Parkinson mungkin kesulitan berpikir. Ini biasanya terjadi pada tahap akhir penyakit, masalah kognitif atau seperti itu tidak terlalu responsif terhadap obat-obatan. Depresi atau perubahan emosi bisa. Pengidap ini mengalami depresi dan perubahan emosional lainnya seperti ketakutan, kecemasan, atau kehilangan motivasi. Kemudian masalah mengunyah dan makan biasanya. Penyakit stadium akhir mempengaruhi otot-otot yang di dalam mulut sehingga mengunyah pun menjadi lebih sulit. Kemudian masalah tidur dan gangguan tidur. Pengidapan masalah ini, tidur ini sering terbangun sepanjang malam. Bangunnya lebih awal atau tidurnya juga lebih atau tertidur di siang hari. Kemudian masalah kandung kemih. Penyakit dapat menyebabkan masalah kandung kemih, tidak dapat mengontrol urin atau kesulitan buang air kecil. Kemudian terkadang pasien mengalami sembelit. Banyak pengidap mengalami sembelit akibat saluran pencernaan yang bergerak lebih lambat. Kemudian untuk pencegahan Parkinson itu hingga kini mungkin belum ada langkah-langkah pasti terkait dengan pencegahan penyakitnya. Tapi beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi kafein itu mungkin lebih jarang terkena penyakit Parkinson ketimbang yang tidak meminumnya. Mungkin itu saja sedikit materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dengan Tuhan saya mohon ampun. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.